Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan kognitif anak dengan dosen pengampu Dr. Haji Aam Kurnia MPD dan Haji Muhammad Naufal Fairuzillah BABSED MPD MED. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri Restati dengan NIM 121000031 kelas 2A PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Terkait Fisik Motorik Anak Usia Dini. Konsep dan teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini sebagaimana yang dikatakan oleh Syamsul Yusuf bahwa perkembangan diartikan yaitu perubahan yang progresif dan kontinu yang saling berkesinambungan dalam diri individu dari lahir sampai mati. Adapun pengertian lainnya dari perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung dengan secara sistematis, progresif, dan kesinambungan baik menyangkut dengan fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani. Selanjutnya, prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini, Didit Pramuditya mengatakan bahwa perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, mulai sejak masa pertemuan sel ayah dan ibu hingga berakhirnya saat kematian. Perkembangan individu bersifat dinamis, perubahan kadang lambat tetapi juga cepat juga. Bersetuju dengan salah satu aspek atau beberapa aspek-aspek perkembangan, dan perkembangan tiap individu juga tidak selalu sama. Dalam perkembangan individu dikenal dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan berlangsung dengan seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kesempatan waktu dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan dengan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan dengan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang kelima, perkembangan dengan berlangsungnya dari kemampuan yang mempunyai sifat umum menuju ke khusus. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Salah satu aspek perkembangan yang cukup dalam kehidupan anak usia dini ialah perkembangan fisik. Dilihat dari aspek perkembangan fisik, Hurullah menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik pada anak usia dini ada 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, sistem syaraf yang berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motoriknya. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan adanya pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembangnya perasaan senang dan aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi berat badan atau tinggi badan. Selanjutnya ada peranan lingkungan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan dan pertumbuhan anak sebenarnya yaitu suatu kesatuan dan menyeluruh. Adapun peran aktif orang tua terhadap perkembangan anaknya itu sangat diperlukan, terutama pada saat usia di bawah 5 tahun atau balita. Seorang bayi yang baru lahir pun bergantung pada lingkungannya terdekat, yaitu keluarga, terutama pada orang tuanya, ayah dan ibunya. Peran aktif orang tua merupakan usaha yang secara langsung pada anak dan peran lainnya, yaitu menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama saat dijumpai. Fisik motorik merupakan beberapa aspek-aspek perkembangan yang harus dicapai pada dalam diri anak yang sesuai dengan STTPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Berdasarkan pada hal berikut, ringkasan tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik anak yang sesuai dengan rentan usianya. memegang pensil. Yang ketiga, pada usia 2-3 tahun. Proses perkembangan fisik dapat ditandai dengan perubahan ukuran orang fisik
mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Contohnya, menggunting, melukis, menulis dengan mudah, dan memakai bajusnya sendiri. Lalu yang kelima, pada usia 6-8 tahun, anak perkembangan motoriknya menjadi halus dan lebih mudah dibentuk dari masa awal. Yang kelima, pada usia 6-8 tahun, anak perkembangan motoriknya menjadi halus dan lebih mudah dibentuk dari masa awalnya. Anak juga mampu melakukan kegiatan motorik sebagaimana menaksirkan dan menerima atau menangkap pada benda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.